Zulfa Maharani, kita mau ngobrol sama Zulfa yang penampilannya luar biasa. Kita pengen tahu gimana kamu pada saat dipercaya menjadi Salma ini, dan ada kan intens apalagi menuju akhir tadi kan tuh kayak menguras tenaga banget juga tuh secara fisik. Silakan Zulfa, boleh ceritakan. Ya jadi saat di awal-awal ditawarin, terus akhirnya aku kan pasti ketemu Kak Gita. Menurut aku pas pertama kali baca skripnya aku sangat-sangat penasaran kalau aku dapat karakternya gitu. Karena pas aku baca karakter Salma ini sangat kompleks, layernya banyak banget. Bayangin dia sebagai seorang istri yang baru menikah, terus punya anak, lagi hamil, apalagi masih awal-awal kehamilan. Jadi kan kita tahu, kalau aku baru tahu akhirnya karena aku juga belum pernah hamil sih. Saat aku melakukan riset, oh ternyata memang awal-awal kehamilan tuh ibu tuh sangat-sangat kompleks gitu emosinya. Jadi itu yang sangat-sangat aku riset di awal. Terus juga konfliknya juga nggak cuma sama suaminya, tapi ternyata juga sama ada mertuanya, sama banyak hal yang menurut aku itu menjadi layer-layer emosi yang sangat menarik untuk aku mainkan. Kolaborasi sama Omar di sini gimana build chemistry-nya, Zulfa? Nah kebetulan karena kita udah pernah syuting bareng ya Mar, jadi bukan sesuatu hal yang berat sih untuk kita membangun chemistry. Itu sangat memudahkan. Terus kita juga ada reading workshop, dan yang aku appreciate juga pemain-pemain di sini sangat respect satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada adegan yang memang harus menguras emosi, kita sama-sama saling tahu gitu. Dan saling support ya. Siap. Zulfa Maharani, terima kasih. Kita ke Omar Daniel. Omar pengen tahu bagaimana, karena di sini dalam satu film digambarkan naik banget, perubahan sikapnya juga berasa gitu kan. Nah gimana mendalami karakter suami yang bisa realistis dan lovable ini, Mar? Ya, selamat sore semuanya. Memang bukan hal yang mudah pastinya, karena di sini posisi Arman itu sangat berat menurut saya, entah secara karakter ataupun in real life. Buat teman-teman semua juga saya rasa bukan hal yang mudah untuk mengatur atau membagi rasa cinta dan kasih sayangnya antara istri dan juga ibu. Menurut saya itu poin yang cukup berat, dimana dia sangat mencintai istrinya dengan segala sensitivitas karena dia baru hamil, awal kehamilan gitu ya, ada perubahan emosi dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain dia juga harus menjaga perasaan ibunya. Jadi mungkin dibantu juga pastinya dengan workshop, dengan survei, nanya ke mereka yang mungkin pernah mengalami suami-suami di luar sana, teman-teman saya yang sudah menikah misalkan, atau kakak ipar dan lain-lain, kayak gimana sih reaksinya kalau memang ibu kita tuh ada kecemburuan. Dan itu memang sebenarnya adalah hal yang mungkin wajar, apalagi di sini Arman kan anak tunggal ya, jadi pastinya ada rasa kecemburuan antara ibunya pada saat anaknya tiba-tiba kok udah gede aja, udah married dan lain-lain. Jadi ya dari situ sih ya nge-build emosinya. Kalau seorang Omar sendiri gimana sih menyikapi gangguan-gangguan yang bisa memecah hubungan, memandang karakter Arman di sini? Untuk seorang Omar seperti apa? Dengan komunikasi aja sepertinya ternyata nggak cukup. Aku pikir kuncinya sebuah hubungan itu kan komunikasi, keterbukaan, kejujuran dan lain-lain. Tapi ternyata ada faktor lain yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, yaitu contohnya Dasim. Faktor yang memang gaib dan tidak bisa kita kendalikan ini tadi hanya bisa kita bentengi ya dengan kekuatan iman, seperti yang sudah diajarkan juga di film Dasim ini yang disampaikan gitu. Omar Daniel, terima kasih Omar Daniel. Kita ke Tante Melina, saya sebagai ibu mertua yang kita sangat luar biasa penampilannya, terhibur sekali dengan ini. Gimana Tante Melina, boleh ceritakan dong saat dipercaya mendapatkan peran ini sebagai mertua yang teman-teman penonton sih pada curiga dari awal. Tapi ternyata kan kita belum boleh bocorin, nggak boleh spoiler. Nah ini gimana peran yang menantang ini untuk Tante Melina? Selamat sore semuanya. Ketipu ye. Memang muka saya muka judes loh. Jadi tidak bisa dipungkiri, memang selalu banyak orang yang curiga sama saya. Pengalaman saya ya, setiap proyek yang saya jalankan saya selalu nikmatin karena saya bertemu dengan teman-teman baru, dengan karakter-karakter baru, dengan suasana baru. Jadi selalu menjadi suatu kenikmatan buat saya menjadikan berkah dan juga pelajaran. Jadi ya nggak usah panjang lebar, intinya adalah saya berusaha untuk membuat sesuatu, memberikan sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang, dan semoga banyak orang bisa menerimanya. Amin. Terima kasih teman-teman Melina. Kita ke sahabat-sahabat nih sekarang. Yang pertama kita ke Adinda Thomas dulu. Adinda Thomas, tepuk tangan untuk Adinda Thomas.
boleh ceritakan sahabat nih, kan pengen tahu juga pandangan Adina Thomas. Biasanya kalau orang-orang bilang kayak nggak mungkin kalau ada sahabatan cowok cewek tuh kayak nggak mungkin nih gitu. Nah, kamu gimana yang menjadi sahabat, istrinya ya sahabat, suami juga sahabat gitu. Boleh jelaskan? Silahkan Adina Thomas sebagai Indri. Selamat sore semuanya. Saya tuh sahabat teman dari udah tahu ya Pak. Aduh bingung Pak ngomongnya. Ya teman satu pesantrennya Salma. Cukup terinspirasi sama Salma lah ya dengan segala kesuksesannya. Tapi juga Indri ini emang meluangkan banyak waktu untuk Salma. Jadi mau aja kalau Salma ada masalah apapun dia selalu berusaha hadir. Tapi itu aja kali ya. Itu dulu benar. Karena seorang Dinda Gajah Dewi, kita juga pengen yang juga luar biasa di sini pada pengen untuk dendengnya. Mau? Iya. Bener mau? Yakin? Tapi agak berubah dikit ya. Nah, Setelah itu ya, gak apa-apa nih. ini gimana saat dipercaya untuk karakter ini? Silakan. Menyenangkan dan ya kita kan setiap karakter tuh menyimpan misteri ya. Ya. Sempat mikir gitu kan, ini orang udah ketebak ya dari awal aku gitu loh. Misalnya kadang-kadang aku identik dengan pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan nih kalau misalnya Dinda gitu kan, gitu, ya kan. Nah ini berusaha banget untuk supaya bikin tidak mencurigakan gitu. Ya semoga agak berhasil di awal ya, lumayan nggak? Tapi curiga nggak mas? Tuh kan, Curiga semua, bener curiga. kan? Iya. Iya, tapi ya secara garis besar ya udah karakter Teh Dia ini menggambarkan bahwa Dasim juga bisa berupa sebuah bisik-bisik tetangga. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu di luar sana ya. Kalau ada tetangganya yang kayak Teh Dia, jangan dipercaya dulu gitu. Apalagi kalau dia ngasih dendeng. Lebih bahaya. Pasti ada udang di balik dendeng. Terima kasih Bu Morgan sebagai sahabat juga di sini. Dika, Morgan silakan. Kalau gimana sih mandang sahabat yang seperti apa Dika sih? Sahabat seperti yang selalu sedia. Gimana ya? Act of service ya, Iya. act of service, siaga lah, siaga. Sedia Teman yang plaster siaga, ya, sahabat yang siaga, sahabat yang siaga. Tapi kalau Morgan sendiri, lo percaya nggak ada persahabatan cowok cewek seperti Dika dan Salma? Wah, itu kayak mungkin kita interview aja ntar ya di luar. Ya pasti ada lah, pasti ada hubungan sahabat yang memang cowok dan cewek memang based on friendship memang ada gitu. Cuman mungkin baseline-nya mungkin karena udah sama-sama saling mengenal, mungkin sahabat dari kecil atau misalnya memang suka sama suatu hal bareng-bareng gitu. Jadi mungkin aja gitu. Tapi di sini si Dika ini ya respect aja sih sama Salma, dia terinspirasi sama sosok Salma yang begitu positif, begitu ceria gitu. Jadi ya dia nyaman-nyaman aja sih, maksudnya temenan sama Salma dan di saat Salma ada masalah atau apa ya udah call me gitu. Telepon saya. Coba bilang. Ya, tapi di sini ada poin yang mau disampaikan di film ini. Kalau hubungan berjarak Dasim merusak. Itu dia Morgan. Masuk. Hubungan berjarak Dasim merusak. Terima kasih Morgan. Terima kasih. Kita ke Om Marsudi Bening Suara yang meyakinkan sekali di sini sosok sebagai kiai. Kita melihat dan juga langsung tadi menonton banyak bacaan-bacaan yang diberikan, dan ini gimana Om Marsudi berdalaminya, apakah memang penghafal atau memahami bacaan-bacaan? Silakan Om Marsudi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Ya, saya sangat menyenangkan jadi ustadz karena saya diingatkan untuk melihat ayat-ayat. Saya jadi kenal yang namanya si Al-Baqarah. Ya, saya juga mati-matian menghafalnya dan ya, sambil maki-maki diri sendiri, kenapa nggak dari kecil.
ya saya bisa menghayatinya setelah juga ada terjemahannya, dan saya juga didampingi oleh Ustadz yang bagus dari Bandung, siapa namanya saya lupa ya. Ya, tapi dia sangat luar biasa dan saya sangat senang dengan suaranya, dan dia mengajarkan saya bagaimana lafalnya eh, lebih mudah menghafalkan seperti menyanyi, seperti La ikra fid-din kota bainar robi. Waduh, enak banget itu. Saya nikmatin dan saya dengar setiap waktu itu, jadi saya mulai hafal. Dan saya bersemangat untuk menghafalnya karena ini tantangan buat saya. Tapi pada dasarnya Ustadz ini ya Ustadz kebanyakan, tapi juga Ustadz yang punya spesifikasi di pesantren ini karena arahan dari kita. Ini Ustadznya juga agak-agak Ustadz gaul, jadi dia bisa gaul sama santri-santrinya, para santriwatinya gitu dengan bebas, sehingga para santri itu tidak sungkan berhubungan, contohnya dengan Salma yang dia banyak curhat kepada Ustadz. Saya pikir itu aja, tapi tadi kan udah nonton dan silakan Anda yang menilainya. Sekarang gantian saya tanya, gimana sih nonton tadi rasanya? Gimana? Para wartawan. Ya? Oke. Banyak istighfar. Ya, semoga insyaf ya. Terima kasih Om Marsudi Bening. Kita juga ada Ibu Yanti Surahman di sini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Yanti Surahman. Ada satu adegan yang bikin semua teman-teman di sini berteriak tadi. Nah, jadi terminal tentunya ini bagaimana saat diberikan kepercayaan adegan yang intens tersebut, Bu Yanti silakan. Aku mungkin di waktu preskon yang poster ada beberapa wartawan sudah lihat ya. Untuk film Dasim namaku kan diganti Yanti Surahman Lacuba. Lakonnya cuma babu. Jadi segera nonton ini untuk melihat bagaimana saya sebagai Lacuba. Nonton ya, jangan lupa kasih tahu teman-teman. Tuh aja. Mereka udah saya nonton dan terkesima banget makanya. Oh ya? Iya. Jadi tahu dong. Tahu. Nah, jadi saya Dasim bukan? Nah, Saya Dasimnya bukan? Bukan kan? Bukan. Biarlah coba saya bukan Dasim. terima kasih Bu Yanti Surahman. Terima kasih sekali lagi buat jajaran Kes. Kita ke teman-teman media sekarang dan juga tamu-tamu yang ada di sini yang ingin bertanya, silakan, boleh depan dulu, ada mikrofon. Ya, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo, sebelumnya kenalkan nama saya Topan dari Media Historika Film. Untuk perihal make upnya itu membutuhkan waktu berapa lama supaya Makeup siapa yang wanita dress merah? semuanya, Oh, lagi. semuanya Dress merah. semuanya yang merah, hantu dan lain-lainnya. Butuh waktu berapa lama? Terima kasih itu aja. Oke, makeup untuk Bagita. Silakan Bagita. Aku mewakili ya, menjawab. Ya. Persiapan untuk makeup effects ya. Lumayan sih, kita butuh waktu sekitar 3-4 jam ya, Dinda, untuk bikin satu prostetik muka dengan kuku, sehingga Dinda waktu itu kalau mau makeup dia harus kayak makan dulu, menyiapkan tenaga, karena habis itu kan lumayan ya puasanya ya. Boleh ceritakan Bisa, sampai teman-teman 6 ada jam waktu itu, Kadinda? jadi kalau misalkan mau, ya boleh, mau minum mau apa ya dibantu gitu dengan ada Yes. asisten kita. Alhamdulillah intermittent benar, jadi ya kalau misalnya udah makeup karena udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena pakai kukunya juga lumayan panjang dan lain-lain, jadi sekitar prosesnya 3-4 jam kalau untuk si dasimnya ini sendiri. Jadi ya udah kalau udah makeup diem aja kayak jenglot lebih tepatnya ya. Mungkin Salma Salma suka ngelihat ya kan, Mayadi suka ngelihat gitu kan. Aku suka terdiam di pojokan nyender cuma begini. Gitu, atur nafas, sekarang juga agak burem gitu kan. Jadi ya aku agak merasakan gimana rasanya jadi jenglot, aku sekarang relate gitu. Siap, terima kasih Gitu, ya. sharingnya. Silakan ada lagi? Boleh di tengah, nanti baru ke pojok sana ya. Boleh dibantu. Nanti yang bertanya dapat dendeng dari teh. Boleh Pak, kita bawa nobar Pak, dendeng Pak. Jadi habis nonton makan dendeng. Wah, peluang bisnis nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rasyan Narai dari Movies Desk dan Cineflash ID. Mas maaf, boleh tegaknya di sini. Kalau di sini takut sinyalnya terus. Ya.
Ya, saya Rasyandare dari Movies.id dan Cineflash.id. Pertanyaan saya, Dasim, kisahnya. Ada SIM. Dasim udah beraksi nih, hati-hati nih pulang. Silakan. Ya, Bisa kompor ini saya. Silakan Mas. pertanyaan saya buat Pak Cantorwes. Dasim ini kan dari kisah nyata ya yang katanya. Nah, apa yang melatar belakangi film Dasim ini dibuat? Dan pertanyaan keduanya, tadi kan di awal scene itu kan seperti yang kayak akan ada kisah keduanya ya, apakah itu akan dibuat atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya kenapa Dasim itu menjadi penting untuk dibuat, saya rasa tadi udah saya sampaikan bahwa di dalam strata gitu, kastanya ataupun pangkatnya itu jin ataupun iblis, Dasim itu adalah yang paling tinggi karena peranannya dia bisa membuat rusak hubungan suami istri. Asumsinya begini, dari suami istri inilah lahir umat yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Dasim bisa memutus, itu dia melakukan keberhasilan sehingga akan menghentikan bertumbuhnya umat. Jadi itu sebetulnya udah ada di hadis-hadis, kita udah mengerti bahwa Dasim di antara sekian banyak jin, ya, Dasimlah yang paling besar perannya. Dan peristiwa yang kita bikin ini kita robah memang dalam peristiwa yang kita dengar kisahnya. Kita bukan berbicara sebagai Arman sebagai kontraktor atau kita sesuaikan, tapi peristiwanya sama. Dan yang paling menarik di sini adalah sebetulnya dalam kisah yang itu tuh sampai sempat berpisah, kehilangan keluarga, sempat berpisah. Tapi kita merasa kita nggak perlu, makanya kita sebutnya dari kisah nyata. Di luar itu, kita juga tahu adanya kitab Syams al-Ma'arif. Kitab itu adalah kitab yang dibuat oleh Sufi yang dia hanya melenceng, hanya dia bersekutu, dia memanfaatkan jin, sehingga akhirnya kitab itu membuat dia dikucilkan dan kitabnya dianggap kitab yang terlarang. Nah, kitab tersebut tuh menjadi mungkin kita mengenal ada yang namanya raja, apa segala macam, itu lahirnya dari sana. Nah, di sini sebetulnya itu kita jadikan sebagai latar belakang. Inti yang kita coba sampaikan, bagaimana Dasim ini selalu ada di antara kita. Bagaimana kita mencegahnya. Saya rasa kalau tadi udah nonton, kalian udah menemukan alasannya adalah apa. Bagaimana, udah terjawab atau ada yang kurang? Tadi ada yang lanjutannya nggak Pak yang kedua? Sebetulnya ini adalah sebuah film yang harapan saya adalah bukan pertanyaan apakah akan ada lanjutannya. Ya, lanjutannya akan terjadi. Bukan hanya kepada Arman sama Salma, kepada kita sekalian. Apabila kita tidak bekali diri kita sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Pak. Yes. Jadi Dasim yang kedua mudah-mudahan tidak terjadi ketepatan. Siap, terima kasih Bang Farel jawabannya. Aman ya Mas, udah berkeluarga? Oh belum. Ya. Silakan di tadi sebelah kanan ya. Yang silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya ngefans banget sama Buya Tus Rahman dan juga senior Meriam Belina ya. Dulu saya pernah sama Buya Tus Rahman, tapi mungkin Buya Tus Rahman nggak kenal. Nama saya Dini. Saya hanya ingin bertanya, biasanya ketika bikin film horor ini, proses film horor ini, kalau di kita ya sebetulnya masih percaya sama hal-hal yang mistis ya.
Dan pertanyaan saya, ada nggak pengalaman-pengalaman mistis dari para pemain? Dan baik buat saya film Dasim ini salah satu film yang konsepnya berbeda ya, baru. Kenapa baru? Di sini salah satunya Bu Yati Rahman jadi hantu ya. Itu yang baru buat saya. Itu aja sih. Siap. Mungkin bisa berbagi pengalaman. Oke. Karena biasanya suka pada penasaran, pada punya pengalaman mistis nggak? Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oh, kenapa itu produsernya nggak ditanya, cuma artis? Iya. Pengalaman produser juga punya pengalaman horor ya, Pak. Pengalamannya ada mungkin. Biasanya para pemain atau mungkin kameramen. Nah, lebih kameramen ditanya tapi ini nggak hadir tuh ada kameramen, ada editor ya di sini. Oke. Mungkin kameramen ada nih kerekam penampakan. Biasanya kan kalau orang-orang suka penasaran ke arah-arah situ gitu kan ya. Yang itu aja ya Pak, yang itu kasih. Kalau tadinya mau nanyain latar belakang tapi Ya, makasih. Terima kasih Mbak Rini. Mungkin saya jawab. Ya, silakan Pak Parwes. Jadi sebetulnya gini ya, dari semenjak saya mengambil keputusan membuat Dasim aja, sebetulnya gangguan-gangguan spiritual yang seperti Anda bilang itu terjadi, ya kan? Tetapi kan justru itulah uniknya kan, kalau ada yang begitu semakin mantap hati saya, ini harus begitu. Dan godaan ini terus masih berlanjut, ya kan? Karena mungkin kan ini kan sebetulnya kayak membeberkan salah satu ancaman Dasim yang berbahaya, ya kan? Orang dibeberkan trik-triknya dan langkah negatifnya, waduh, gua bisa gimana nih, bisa rusak nih. Jadi ya semoga itu hanya dirasakan oleh saya saja, karena saya bertanggung jawab menjadikan Dasim ada. Tapi mungkin itu tidak menarik bagi siapa namanya? Mbak Dini. Mbak Dini. Iya. Coba kita dengar mungkin pengalaman teman-teman. Iya. Mungkin diwakili oleh satu orang kali ya. Kalau semua kes nanti keburu maghrib ya Mbak. Dia atau siapa? Iya. Jadi Dasim. Oh iya, karena kan tadi ngefans sama Ibu Yati Surahman. Boleh diceritakan Bu Yati. Rumah dia yang kita pakai untuk set syuting itu 20 tahun tidak dipergunakan, dan disitulah kebetulan saya yang berperan menemukan Dasimnya pertama kali ya, kalau salah. Dan itu jatuh beneran. Karena memang suasananya kan, kita kan hidup itu kan bersama-sama mereka juga ciptaan Tuhan, cuma mungkin dunianya beda sama kita kan, kita harus hargai. Tapi mungkin karena saya syuting, istilah yang tadi dibilang tidak lupa salam, jadi beneran merinding, gak jatuh beneran saya gitu sih. Tapi akhirnya saya minta maaf, biar beda dunia, tapi kan dia juga makhluk yang ciptaan Tuhan gitu. Itu yang terjadi sih. Baik, terima kasih Bu Yati Surahman untuk ceritanya. Satu pertanyaan terakhir ya, boleh satu pertanyaan terakhir, ada di depan sini. Ya, silakan. Halo, saya Syana dari pejuangkantoran.com. Selamat Pak Parwes atas Dasim, film Dasimnya. Selamat juga dengan Rahim Laude dengan ceritanya yang akhirnya jadi film ketiga terlaris untuk film Lebaran. Yang membuat saya penasaran adalah apa sih yang membuat Pak Parwes itu kayaknya tertarik untuk kayak mengangkat film dari kisah-kisah nyata, dan apa sih tantangannya gitu. Karena kan tadi saya dengar cerita dari Pak Parwes bahwa ada beberapa cerita yang juga harus disesuaikan untuk mungkin ceritanya menjadi lebih lancar dan juga lebih cepat diterima untuk penonton. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Omang dari awal sudah bilang nomor 3 aja lah, kan judulnya juga Omang, ya kan. Jadi sebetulnya begini, saya ini kan udah baby boomer ya, mungkin Anda milenial, ya kan, ada Gen Z.
Jadi setiap era, setiap karakter pada masanya mempunyai sebetulnya pendekatan hiburan yang mereka inginkan. Nah, dulu saya ingat kalau saya datang nonton film di bioskop itu adalah kita melihat keseruan-keseruan. Kita itu kadang-kadang nggak bisa mengidentifikasikan diri kita dengan karakter yang ada. Tapi yang kita nikmati adalah keseruannya. Dan ini berubah. Waktu ke waktu terus berubah. Menurut saya, film yang bisa menjadikan memori yang baik, film yang membuat kita keluar dari bioskop, kita berdiskusi. Karena film itu kan mempunyai fungsi yang penting untuk sebetulnya mengusik diri kita agar kita mempunyai perenungan baru, pertimbangan baru tentang sesuatu. Apabila tidak, ya film itu hanya ibaratnya kita naik taksi, turun dari taksi. Tidak ada memorinya, kita tidak tahu nomor berapa, siapa sopirnya, tidak ada. Tapi film yang baik adalah film yang kita nonton, kita ingat. Ada bekal yang kita bawa. Ada ruang untuk kita berdiskusi. Nah, ternyata pada prakteknya untuk menyampaikan pesan seperti itu akan lebih mudah apabila kita mencoba mempunyai tokoh-tokoh yang memang ada, sehingga ini bukan fiksi. Kan cerita itu ada dua kan, fiksi dan adaptasi, ya kan? Di Festival Film Indonesia pun senario itu ada dua penghargaan, senario fiksi, senario asli dan senario adaptasi. Tapi berbeda di sini, fiksi dan ada realitasnya, ada kisah nyatanya. Nah, ini yang menurut saya menjadi sebuah tawaran baru yang menarik, yang mana penonton tuh bisa lebih mudah mengidentifikasikan dirinya. Ada menjadi sebuah bagian dari sebuah realitas. Nah, mungkin ini juga yang menjadi salah satu kelebihan dari film Dasim, sebagaimana juga yang kita berikan dalam film Petaka Gunung Gede. Terima kasih, tepuk tangan dong. Teman-teman, terakhir kita pengen minta closing statementnya mungkin dari sutradara dan juga produser, dimulai dari Mbak Gita. Silakan sebagai sutradara, apa yang ingin disampaikan lagi Mbak buat teman-teman media? Harapannya semoga film Dasim bisa diterima sebanyak-banyaknya oleh penonton film Indonesia dan disukai. Dan kami juga mohon bantuan untuk mempublikasikan film kami dengan isi materi yang juga baik dan juga sejujur-jujurnya, suka atau tidak. Dan ya kami berharap semoga film Dasim bisa diterima dan dicintai oleh penonton film Indonesia. Terima kasih Mbak Gita. Terakhir